wartawan yang saya hormati dua komisioner dan jajaran BU dan Bawaslu dan hadirnya. Terima kasih atas sosialisasi peraturan KPU nomor 10. Ini sangat urgent sekali untuk menghadapi pilkada serentak yang insya Allah akan dilaksanakan 9 Desember. Walaupun ada wacana penundaan, tapi sekarang belum ada yang kepastiannya tetap 9 Desember. Karena makin lama pilkadanya ini dilaksanakan akan banyak mengeluarkan kos baik dari penyelenggara baik maupun dari paslon yang akan bertanding atau berebut kemenangan. Terima kasih. Saya bertanya kali ini, jika ini sangat diterapkan tentang pedoman cegah corona ini pada pelaksanaan pilkada, tentu ada hambatan-hambatan untuk penegakan dan penerapannya. Ini mohon pada KPU dan Bawaslu jadi perhatian. Tentu dalam hal pandemi COVID-19 ini lumrah memberikan bantuan baik secara organisasi, perorangan maupun paslon nantinya. Pasti bukan nantinya, dan sebelum ini sudah dilaksanakan juga. Sebelum penetapan calon sudah dilaksanakan beberapa paslon memberikan bantuan. Apakah nanti menjadi temuan jika paslon atau tim relawan memberikan bantuan baik berupa uang ataupun barang yang notabene artinya sebagai bantuan pandemik pada masyarakat yang terdampak? Ini satu. Lalu apakah Bawaslu bisa menerima laporan seperti itu atau bagaimana? Ini penting sekali. Nah, itu dari polemik. Lalu yang saya tanyakan, berapa minimal bantuan pihak kedua atau ketiga namanya dalam pelaksanaan pilkada ini, bantuan kampanye, dana kampanye, berapa minimal ambang batasnya baik dari perorangan swasta atau yang dibolehkan oleh undang-undang. Ini siapa saja yang boleh dan siapa saja yang tidak boleh memberikan bantuan dana kampanye. Lalu yang ketiga, ya, oh udah 3, ya. Yang keempat lagi, apakah pada pelaksanaan kampanye nantinya jika ditemukan atau ada laporan mengumpulkan massa, baik itu 100 lah katanya tadi, tapi karena antusias salah satu atau semua kandidat mempunyai relawan massa lebih dari 100. Ini bagaimana? Orang sudah datang tapi lebih dari 100. Apakah diusir atau gimana? Nanti yang pelaksananya siapa? Apakah pihak Bawaslu-nya atau pihak penegak hukum atau penegak perda? Ini sangat jadi bahan siapa yang menegakkannya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, dari wartawan sudah bersempat bertanya langsung dijawab sebagaimana atau kita akan dulu pertanyaan dalam melakukan kampanye. Tapi di sini yang perlu saya tanyakan, kenapa di dalam ada ketentuan, cuma di sini tidak dijelaskan apa sanksinya apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar. Jadi kita harus tahu atau pasti apa sanksinya. Karena kita di kejaksaan ini, tim kejaksaan itu kan kita masuk di dalam Gakumdu. Di situ anggotanya kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu. Jadi kalau tidak dijelaskan secara terperinci apa sanksi
yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan PKPU tersebut, kita nggak tahu apa yang harus dijalankan oleh Bawaslu. Saya cuma itu aja mohon dijelaskan secara terperinci apa sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sesuai dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita menjawab dulu pertanyaan dari Bapak Menteri ya, yaitu tentang tentang sanksi yang jelas. Kalau di PKPU 10 itu belum dijelaskan secara detail Pak, seperti apa sanksi untuk pelanggaran atau larangan bagi yang sudah sebutkan tadi. Ya, PKPU 10 belum menjelaskan secara rinci dan detail. Makanya saya sebutkan di awal tadi, kita masih memakai PKPU 4 tahun 2017 ya. Kalau di PKPU 4 ini disebutkan pasal 75 yaitu pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran bahan kampanye, hingga pasal 70-nya itu nanti ada sanksinya peringatan tertulis, perintah penarikan bahan kampanye telah disebarkan, kemudian untuk sanksi ketentuan pemasangan APK alat peraga kampanye itu di pasal 76 juga disebutkan peringatan tertulis atau perintah penurunan alat peraga kampanye dalam waktu 1 kali 24 jam. Kemudian apabila partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon atau tim kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Bawaslu provinsi Papua Kabupaten Kota atau berkoordinasi dengan satuan polisi Pamung Praja setempat dan menurunkan APK tersebut. Jadi kalau di PKPU 4 ini sanksinya itu berupa peringatan tertulis dan juga baru penurunan Pak. Jadi di sini seperti itu baru dijelaskan. Tentu mudah-mudahan nanti ada peraturan yang lebih ketat lagi di PKPU terbaru kita tentang kampanye ini ya. Jadi untuk dasarnya ini masih kita pakai PKPU 4. Kalau di PKPU 10 itu hanya penjabaran secara umum ya. Kalau detailnya itu ada khususnya nanti yang nanti akan keluar, kita tunggu ya. Tapi kalau untuk PKPU 4 2017 masih sanksinya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi larangan dilanggar, ada sanksi tertulis, kemudian nanti dilakukan penurunan APK begitu. Itu yang dari Bapak tadi. Nah, kalau untuk selanjutnya pertanyaan dari Ya Bu, Dodi. Oh iya, pertanyaan dari Bapak Dodi Kanda. Jika ini ditetapkan pasti ada hambatan-hambatan katanya. Jadi PKPU terbaru maksudnya ya Pak Dodi, ya. Kemudian nanti ada kalau seandainya paslon ini melanggar ataupun seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama katanya apakah nanti menjadi temuan baik berupa uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID, apakah itu akan menjadi temuan ya. Jadi kalau untuk nominalnya berapa uangnya ya, berapa standarnya, kalau di PKPU 4 kita masih merujuk ke sana. Ini tidak disebutkan nominalnya Pak Dodi, hanya disebutkan itu sesuai dengan peraturan daerah ya, dan tidak boleh diuangkan. Jadi standar peraturan daerah ataupun kebijakan daerah Pasaman itu berapa ya untuk sembako misalnya, tapi tidak boleh diuangkan. Itu sudah terbaca. Kemudian larangan juga untuk memberi door prize, yaitu pasal 49 PKPU 4 ini tidak boleh ada door prize, itu dilarang ya, dilarang.
Bawaslu menerima laporan itu. Itu nanti kita minta juga tanggapan dari Bawaslu tentang hal ini, ya. Seperti apa tanggapan dari Bapak Bawaslunya. Kemudian minimalnya tadi sudah saya sebutkan, tidak ada dituliskan minimalnya berapa. Tidak ada disebutkan, yang jelas di sini dilarang dalam bentuk uang. Kalau seandainya kita ingin memberikan uang makan, hanya uang makan, makan minum, dan tidak boleh diuangkan. Kalau standarnya tidak dituliskan di sini, tidak dijelaskan standarnya. Kemudian selanjutnya, apakah pada pelaksanaan kampanye, ya? Ya. Sebelum mengajak ke penyelidikan berikutnya, Ya. jadi dibilang bahwa tidak boleh memberikan kepada tim misalnya uang makan dan minum. Nah, tapi dinyatakan nominalnya berapa. Yang kita kan ada juga pertanyaan tadi. Bagaimana dalam bentuk bantuan? Ini akan dilakukan juga di lapangan ini. Ya. Karena ini kan COVID ya. COVID. Misalkan ada keinginan dari paslon ingin membantu secara langsung kepada masyarakat kita, apakah ini dibolehkan? Maksudnya dalam jadi politik. Nah, karena normal kalau nggak ada asas manfaatnya, nggak mungkin. Ngapain paslon ngasih bantuan kan? Kalau nggak ada asas manfaat. Jadi ini perlu dipikirkan juga. Jadi kalau kita minta kalau bisa ada penegasan dari pihak Bawaslu seperti apa aturan yang berlaku dalam hal ini supaya tidak ada nanti kalau tidak menjadi teman-teman di lapangan kan merugikan kepada paslon. Ya, baik Bapak. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak, untuk khusus penanganan yang di masa pandemi ini belum dijelaskan di PKPU 4-nya. Ya, kalau dari dasar ini memberikan bantuan kepada yang terdampak COVID. Apakah ini masuk pelanggaran? Ini belum ada dijelaskan atau diatur di PKPU 4 ini. Tentunya kita menunggu PKPU yang aturan detailnya itu disebutkan. Mudah-mudahan nanti ini dimasukkan, penjelasan itu dimasukkan. Yang nanti tentang COVID ini dan juga dasarnya dari bantuan yang diberikan, apakah ini dilarang dan seperti apa nanti mudah-mudahan ada kebijakan baru yang keluar untuk segera. Ya, tapi kalau di PKPU 4 ini tidak dijelaskan, hanya dijelaskan secara umum seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak ada masuk di COVID-nya di PKPU 4 belum. Tuh. Kemudian terkait yang menggunakan yang memasang APK tadi, APK ya dari Pak Fajri ya, itu tadi kita tidak memasang Pak. Kalau untuk baliho, ya kalau dari untuk Figurton atau billboard baru memasang, tapi umpul-umpul hanya mencetak dan meminta desain dari parpol untuk kita cetak. Jadi itu nanti kita bahas tuntas, kita bahas seperti apa rapat koordinasi kita selanjutnya, insya Allah tanggal 5 September nanti kita adakan lagi. Ini sembari apa? Sembari mudah-mudahan 1-2 hari ini keluar PKPU itu, jadi situ clear semua apa permasalahan yang hari ini yang belum bisa terjawab tuntas. Mungkin itu Pak dari saya. Selanjutnya boleh ditambahkan oleh Ketua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang lain? Ini setelah ada penetapan calon apa sebelumnya? Karena kami pada saat ini mau di baliho, mengadakan pertemuan dan lain-lain, apakah itu termasuk bisa kami laporkan ke dana kampanye? Yang kedua, masalah tadi Ibu bilang melindungi suara yang kena COVID. Yang saya pertanyakan, apakah orang gila yang kemarin Pilpres itu dapat suara, apakah pilkada ini akan mendapat juga suara mereka? Soalnya kemarin suara orang gila itu. Orang gila bisa pilih. Apakah nanti pilkada ini
Orang gila juga bisa milih. Iya, nah sekarang banyak orang gila kena COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gila bisa ni pak. Kata kuat. Kemudian presiden. Gila. Saya buka satu lagi pertanyaan. Terus ada konflik. Satu orang lagi pertanyaan. Atau mau langsung jawab? Ada sampai imbalan itu kan ada ketentuan. Barang siapa yang memberikan sesuatu, uang dan sebagainya itu tidak dikenakan sanksi. Yang boleh diberikan adalah ada aturan yang diatur dalam masa kampanye itu. Baik itu terkait dengan baju kaum dan sebagainya, itu kan diatur jumlahnya, harganya juga diatur. Tak boleh lebih. Kita memberikan contohnya dianjurkan di masa COVID ini, masa kampanye ini diberikan adalah masker, hand sanitizer. Harganya tidak lebih dari 60.000. Kan diatur. Ya. Jadi terkait dengan apakah logo tembakau yang mendapatkan itu akan jadi temuan dari bawah pentingnya. Hal-hal seperti itu perlu diapakan oleh pemasok dalam hal pemberian bantuan ini. Ya. Selanjutnya terkait dengan siapa yang akan menindaknya, tentu proses penindakannya adalah prosesnya duanya beda. Duanya adalah Bawaslu. Segala bentuk hal-hal yang terkait dengan baik itu yang dilarang dalam Undang-Undang 60 tahun 2020 itu maupun yang ada dalam masa kampanye itu yang menindaknya adalah nanti Bawaslu. Karena hal-hal yang terkait yang melanggar ketentuan di baik itu baliho dan sebagainya itu kan kita sebetulnya adalah Bawaslu. Itu terkait dengan pemberian. Barang siapa yang menjanjikan itu kan ada sanksi yang diberikan. Saya lupa ayatnya. Ini Undang-Undang nomor 10 tahun 2020. Ada itu setiap orang, katanya setiap orang. Karena di Undang-Undang nomor 7 kan barang siapa. Kalau di nomor 10 setiap orang, berarti yang memberikan yang menerima. Itu kalau hal ini tentu kita sampaikan kepada Kapolda dalam rangka menegakkan ketentuan. Tadi sampaikan juga terkait dengan yang akan meningkatkan kita ketentuan ini. Walaupun benar, tentu kita bersama-sama. Nah, mungkin KPU saja belum keluar tegakkan peraturan ini, tak mungkin. Contohnya dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 intinya. Tentu tak mungkin kita pemerintah daerah tanpa didukung oleh kita semuanya pelaku, baik itu pimpinan partai politik, media, dan masyarakat sebagai pengguna ini juga sangat membutuhkan peran serta kita. Itu makanya baik itu terkait dengan kerumunan, pertemuan yang begitu banyak orang harus dibatasi untuk hal itu. Atau kalau masa COVID kita boleh berapa boleh menghadirkan orang di lapangan, katanya dalam rapat umum. Tidak ada batasan. Tetapi kalau sekarang ini hanya dibatasi 100 orang dalam pertemuan di rapat umum. Kalau pertemuan terbatas maksimal 50 orang. Yang sangat penting adalah bagaimana dia selalu memakai peraturan memakai aturan tentang protokol kesehatan itu. Baik itu masker yang dikumpulkan itu adalah diharapkan pakai masker. Dan begitu juga mungkin penekanan kita untuk masa-masa mengumpulkan atau pertemuan terbatas, kita berharap tidak melibatkan anak-anak yang di bawah umur. Itu sangat penting kita sampaikan karena kemarin KPU RI Bawaslu juga sudah melakukan penandatanganan dengan KPAI Perlindungan anak terkait dengan perlindungan anak. Jadi itu perlu kita sampaikan pada saat ini. Tentu kita berharap dalam hal baik itu pertemuan terbatas, tatap muka itu tidak melibatkan anak kecil.
Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Pak Fadri dari TKS yang terkait dengan tenaga kampanye ya. Minimal tenaga sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 10 PKPU Nomor 4 dan PKPU Nomor 6 dan PKPU Nomor 10 rupanya ada perbedaan. PKPU Nomor 10 terakhir itu adalah maksimal model 2000 itu ada 5 disediakan oleh KPU. Itu desainnya, gambarnya dan sebagainya itu diserahkan kepada partai politik pengusung dan ketua untuk mendesainnya, sama dengan kemarin Pak Menteri kita juga minta desainnya kepada partai politik. Tentu untuk ini juga kita minta nanti kepada partai politik kepada partai pengusung atau LO-nya untuk menyiapkan baliho. Yang kedua terkait dengan yang boleh disediakan kalau kita lihat sebelumnya 150% dari yang disepakati oleh KPU 150 apa jadi. Tapi KPU nomor 10 menaikkan 200. Ya, menaikkan 200%. Kalau sebelumnya 150%. KPU nomor 10 menaikkan 200% dari yang difasilitasi oleh KPU. Jadi tentu juga apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana membedakan antara yang dipasang oleh KPU dengan yang dipasang difasilitasi oleh pasar calon. Bukan itu pertanyaan. Urutnya, namanya, foto pasang calon dan nama, nomornya, visi misi, program foto pasang calon. Itu include di sana adalah terkait dengan dikatakan KPK. Nomor urut, nama, visi misi, program, foto, paslon. Berarti semua ini larang. Ya. Semoga terlihat. Ya, jadi itu yang terkait dengan dikatakan KPK. Ya. Jadi ada fotonya, ada gambarnya, ada nomor urutnya. Berarti semua masukkan kriteria ya. Ya.